pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita akan segera mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Masing-masing kita akan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan, naikkan syukur kepadanya, dan berdoalah supaya Tuhan boleh memimpin dan memberkati ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa ibadah kita pada pagi hari ini boleh jadi dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang kaya dengan rahmat dan kasih setia, dan yang di dalam kesetiaannya Dia tidak pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya. Kiranya anugerah dan kasih karunia-Nya boleh memimpin, menyertai dan memberkati di sepanjang ibadah serta pelayanan kita pada pagi hari ini. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk. Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali oleh karena kemurahan Tuhan, kita bisa hadir di tempat ini untuk kita boleh bersekutu bersama-sama menikmati berkat yang daripada Tuhan. Mari, saya mau ngajak kita untuk sama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita boleh menerima lawatan Allah. Nats pembimbing terambil dari Mazmur pasal 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Berita anugerah terambil dari Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Petunjuk hidup baru terambil dari Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Mari kita naikkan ucapan syukur kita atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kita. Dengan hati penuh ucapan syukur kita mau memuji memuliakan kebesaran nama Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan, kami memuji kebesaran nama-Mu Tuhan. Kami memuji Ajaib
Ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. sekali lagi kita nyanyikan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. kami memuji. Ajaib Tuhan, dancing my soul, how great Thou art, dancing my soul, how great Thou art, dancing my soul, dancing my soul, how great Thou art, kami mau memuji, memuliakan kebesaran nama-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu dahsyat Tuhan, nama-Mu ajaib. Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami, memelihara kami Tuhan. Memelihara hidup kami sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk kesempatan istimewa yang masih Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh bersekutu bersama-sama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mohon kiranya Engkau boleh memberkati setiap kami. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Kami rindu pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu boleh menyenangkan akan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Kami menyerahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Ada sukacita? Ya. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia kota benteng kita. Dia gunung batu kita. Dia kekuatan kita. Allah yang kuasanya tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia Allah yang setia menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Mari saya undang kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Gunung batuku dan kau, kota bentengku tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku. Tak akan ku takut kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku, kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku. Tak akan ku takut kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Silakan duduk. Ya Bapak Ibu Saudara, setiap kita tidak ada yang luput dari pergumulan. Ada yang bergumul dengan keluarga,
Ada yang bergumul dengan usaha, ada yang bergumul dengan pekerjaan, ada yang bergumul dengan sakit penyakit. Mungkin saat ini kita merasa pergumulan itu sudah lama ada di dalam kehidupan kita. Kita tetap masih harus menghadapi pergumulan itu. Mungkin saat ini kita merasa bahwa tidak ada orang yang bisa menolong kita. Semua jalan tertutup buat kita. Tapi ada satu pribadi yang tetap setia menolong saudara dan saya. Dia adalah Yesus Kristus. Saat kita di dalam kesesakan, mari kita nyatakan pergumulan kita di hadapan Tuhan. Karena hanya Dialah penghibur kita, kekuatan kita. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, benar Tuhan. Penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan, karena Engkau senantiasa setia bagi kami Tuhan. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa
seperti pujian ini ya Tuhan, bahwa apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, masih ada Tuhan yang sanggup menolong dan memelihara kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang layak ditinggikan dan Allah yang layak dipuji bagi setiap kami. Bapa, kami datang kepadamu, menaikkan setiap doa dan permohonan kami ke dalam tangan Tuhan, karena hanya Engkau yang sanggup menolong kami. Berdoa menyerahkan untuk gerejamu di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang senantiasa memelihara gerejamu dan memberikan pertumbuhan bagi gerejamu di tempat ini. Kami yakin dan percaya ketika gerejamu bertumbuh, ketika gerejamu berkembang, ada banyak hal yang hendak menghancurkan gerejamu di tempat ini. Oleh sebab itu kami datang kepadamu. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau yang senantiasa memberikan pertumbuhan bagi gerejamu di tempat ini. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk majelis, pengurus dan aktivis gereja. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, tangan Tuhan yang terus memperlengkapi kehidupan mereka. Tangan Tuhan yang senantiasa memberikan hikmat-Mu, supaya boleh melayani Engkau dengan segenap hati dan kerinduan mereka. Kami berdoa, kiranya Engkau yang senantiasa memberkati hati setiap hamba-hamba Tuhan, pengurus aktivis majelis di tempat ini, boleh senantiasa melayani Engkau dengan hati yang penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan, bukan karena motivasi yang tidak benar. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa, menyerahkan untuk jemaat-Mu di tempat ini. Engkau yang senantiasa memberkati di dalam setiap kehidupan mereka. Mereka yang saat ini sedang bergumul di dalam sakit penyakit. Mereka yang saat ini sedang bergumul di dalam hubungan rumah tangga. Mereka yang saat ini sedang bergumul di dalam usaha dan pekerjaan mereka. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan kelepasan, Engkau yang memberikan kelegaan bagi setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa menyerahkan untuk kota Tulung Agung di tempat ini. Tuhan yang senantiasa memberkati setiap pemerintahan yang ada. Kiranya mereka boleh senantiasa diberkati oleh Tuhan dan diberikan hikmat-Mu, boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan, menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan juga yang memberkati setiap pemerintahan, pemimpin yang Tuhan percayakan, boleh menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Kami berdoa, Engkau yang senantiasa memberikan hikmat-Mu, dan saat ini dalam menangani kasus pandemi, Tuhan yang senantiasa juga yang memelihara dan memberkati setiap tim medis. Tuhan juga yang senantiasa memberikan hikmat-Mu supaya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya bahwa Engkau mendengar setiap seruan doa kami, dan Engkau akan menjawab sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilahkan duduk kembali. Seringkali kita tidak memahami rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi percayalah bahwa Dia senantiasa menyertai kita. Bahkan penyertaannya begitu sempurna dalam hidup kita. Meskipun ada di dalam pergumulan yang begitu hebat di dalam kehidupan kita, tetapi penyertaannya akan membuat kita tetap aman dan damai. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, hati kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, Kami mengimani ini Tuhan, rancangan-Mu penuh bahwa penyertaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu
Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang beribadah di gereja maupun beribadah di rumah, mari kita bersama-sama berdoa biar Tuhan menolong kita dan Tuhan memberkati kita di dalam kita merenungkan firman Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami masih dimampukan untuk beribadah. Baik kami yang beribadah di gereja maupun kami yang beribadah di rumah, berkat Tuhan tetaplah sama. Hati kami sudah siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Beri kami kerendahan hati jika firman yang diberitakan mengingatkan kami, menegur kami, membuat kami merasa sakit. Tapi kami percaya bahwa firman Tuhan itu indah. Firman Tuhan senantiasa terus menolong kami untuk bertumbuh di dalam Engkau. Hati yang tidak beres, hati yang tidak benar, kiranya Tuhan ampuni supaya kami benar-benar boleh bertumbuh dengan takut akan Tuhan dan setia kepada Tuhan. Hamba-Mu sangat terbatas ya Tuhan, namun kiranya Roh-Mu yang kudus yang memimpin dan menolong setiap kami pribadi lepas pribadi, supaya kami benar-benar mengalami pengenalan yang baik dan benar, dan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau, dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Apapun yang kami alami, kami percaya firman-Mu membawa kekuatan, pemulihan, kesembuhan dan kemenangan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema penyertaannya nyata bagiku. Penyertaan Tuhan nyata bagi setiap kita. Sekalipun terkadang kita merasa bahwa Tuhan itu tidak ikut campur, Tuhan itu tidak membela, Tuhan itu tidak bekerja, dan Tuhan itu mengapa diam-diam saja. Tapi pagi hari ini kita bersama-sama akan merenungkan satu bagian yang membuat kita benar-benar mengerti bahwa penyertaan Tuhan itu sangat sempurna. Penyertaan Tuhan itu sangat nyata bagi setiap kita. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Habakuk pasal yang pertama. Kita akan membuka dalam dua bagian di kitab Habakuk. Habakuk pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Disambung Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Saya akan membacakan bagi kita semua di dalam bagian yang pertama, Habakuk pertama ayat 2 sampai 3. Demikianlah firman Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong.
mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Kita sambung di Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita jauh merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, kita akan mengenal siapa Habakuk itu sebenarnya. Sedikit sekali informasi mengenai siapa Habakuk. Tapi di dalam pasal yang ketiga, di bagian ayat yang pertama, di situ dikatakan doa Nabi Habakuk. Jadi bisa kita ketahui bahwa dia adalah seorang nabi dan dia termasuk dari salah satu 12 nabi-nabi kecil. Tidak hanya itu, kuat dugaan bahwa dia itu merupakan seorang Lewi. Orang Lewi itu orang-orang pilihan yang bertugas untuk menyelenggarakan ibadah dalam bait Allah di Yerusalem. Selain itu, tugasnya juga menyusun dan mengatur doa dan mazmur untuk digunakan dalam bait Allah. Jadi dia adalah seorang nabi dan dia juga adalah salah satu bagian dari para Lewi yang bekerja, yang melayani di dalam bait Allah pada waktu itu. Bapak Ibu, kitab Habakuk ini ditulis kepada bangsa Yehuda. Pada waktu itu keadaan Yehuda belum dalam masa pembuangan. Jadi belum di Babel. Menarik sekali untuk disimak bahwa Habakuk ini membuka 2 pasal kitabnya karena Habakuk hanya ada 3 pasal. Pasal 1, pasal 2, pasal yang ketiga. Di pasal yang pertama dan di pasal yang kedua, kalau kita baca semuanya, ini merupakan dialog panjang yang penuh perenungan yang ditujukan kepada Allah. Jadi dialog pribadi Habakuk kepada Allah. Kalau kita perhatikan nabi-nabi lain, ketika mereka diutus kepada suatu bangsa, mereka langsung menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa tersebut. Tapi berbeda dengan Nabi Habakuk, dia benar-benar melihat, dia benar-benar merenungkan, bahkan dia benar-benar tidak mengerti akan apa yang terjadi dengan bangsa yang saat itu dia layani. Habakuk mengonsentrasikan keluhan dan aspirasinya kepada Allah dan mengharapkan adanya suatu pemecahan masalah. Mari kita perhatikan di dalam Habakuk pasal yang pertama ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Di situ LAI memberikan judul keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Habakuk melayani di masa yang sukar dan pergumulannya bukanlah pergumulan yang biasa. Ada 2 hal yang menjadi pergumulan yang benar-benar sangat dia gumulkan. Yang pertama, mengapa Allah tidak menghukum orang-orang sebangsanya yang terus-menerus berbuat kejahatan? Jadi mengapa Tuhan Allah tidak menghukum orang-orang sebangsanya pada waktu itu yang terus-menerus berbuat jahat? Dan yang kedua,
Mengapa ketika Tuhan menghukum orang-orang yang berbuat jahat, Tuhan memakai bangsa yang lebih jahat dari bangsanya untuk menghukum mereka. Ini yang menjadi keluh kesah, ini yang menjadi suatu pertanyaan, yang menjadi suatu pergumulan dalam kehidupan Nabi Habakuk. Kita akan merenungkan bagian yang pertama. Mengapa Allah tidak menghukum orang-orang sebangsanya yang terus-menerus melakukan kejahatan? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Habakuk hidup sejaman dengan Nabi Yeremia, dengan Nabi Yesaya, dengan Nabi Sefanya dan juga Nahum. Dia hidup pada masa pemerintahan Raja Yoyakim. Jadi pada waktu dia melayani di Yehuda, dia hidup pada masa pemerintahan Raja Yoyakim. Perlu kita ketahui bahwa Raja Yoyakim itu adalah raja yang jahat. Banyak sekali terjadi korupsi. Keadaan kerohanian bangsanya semakin bobrok dengan segala kemaksiatan yang dilakukan di hadapan Allah. Kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Yehuda diantaranya adalah penindasan, kelaliman, aniaya, kekerasan, perbantahan, ketidakadilan, dan orang fasik mengepung orang benar. Ini membuat Nabi Habakuk benar-benar bertanya, bergumul kepada Tuhan. Tuhan, mengapa Engkau terus membiarkan dan Engkau tidak menghukum orang-orang yang sudah berbuat dosa di bangsa ini, di bangsa Yehuda ini? Engkau memperlihatkan kelaliman kepadaku, Engkau memperlihatkan kejahatan. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang menjadi rencana daripada Tuhan. Begitu banyak varian kejahatan yang membuat Habakuk mengajukan pertanyaan, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi? Berapa lama lagi aku harus melihat kejahatan ini berlangsung? Karena mereka benar-benar hidup tidak mengasihi Tuhan. Hidup tidak menyenangkan hati Tuhan. Kata berapa lama lagi ini menunjukkan bahwa Habakuk itu rindu Tuhan memulihkan bangsanya sehingga dia bergumul kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Habakuk tentu tahu jika semakin lama kejahatan itu dibiarkan akan menimbulkan kutuk dan hukuman bagi bangsanya. Tuhan benar-benar tidak suka dengan dosa. Itu akan menimbulkan kutuk dan hukuman. Tentu dia akan juga menerimanya, karena apa? Dia bagian dari bangsa itu. Dari sinilah ia akhirnya menyampaikan doa pada Allah agar orang-orang yang berbuat jahat itu sesegera mungkin dan mendambakan suatu pemulihan daripada Tuhan. Sesegera mungkin dibereskan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dari keluh kesah yang disampaikan oleh Habakuk, apakah Allah diam saja? Bagaimana respon Allah melihat seruan anaknya, melihat doa anaknya? Respon Allah menjawab doa Habakuk. Allah menyatakan bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan pasti akan dihukum. Orang-orang yang melakukan kejahatan pasti akan dihukum. Ini menjadi suatu kebahagiaan. Karena dia sudah sangat bergumul, Tuhan, bagaimana ini? Dan ketika dia bergumul berdoa, Tuhan menjawab, pasti orang-orang yang berbuat dosa akan dihukum. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kebahagiaan itu ternyata hanya berlangsung beberapa saat. Karena Allah memiliki rencana sendiri bahwa hukuman terhadap orang-orang di bangsanya yang berbuat jahat itu akan dilakukan oleh orang-orang Kasdim.
Bayangkan ketika dia sudah bergumul, ternyata pergumulannya itu tidak dijawab sesuai apa yang dia kehendaki. Bagaimana Tuhan, bagaimana dijawab Tuhan, tapi jawaban doanya tidak sesuai dengan yang dia kehendaki. Sehingga ini menyebabkan Nabi Habakuk juga bergumul untuk yang kedua, yaitu mengapa ketika Tuhan menimpakan hukuman, Tuhan memakai bangsa yang lebih jahat, yaitu bangsa Kasdim untuk menghukum bangsa Yehuda. Kalau kita pikir secara logika manusia ini tidak fair. Kalau Tuhan sendiri menghukum orang-orang berdosa, tidak ada masalah karena mereka layak dihukum. Tapi mengapa Tuhan harus memakai orang-orang yang lebih jahat untuk menghukum bangsa Yehuda? Ini yang menimbulkan suatu konflik, saya rasa konflik batin di dalam dirinya. Karena serasa tidak adil. Ya enggak apa-apa Tuhan kalau mau dihukum. Tapi mengapa Tuhan harus memakai orang yang lebih jahat untuk menghukum bangsaku, untuk menghukum orang-orang yang berdosa di bangsaku? Bapak Ibu, perlu kita ketahui seperti apa bangsa Kasdim itu. Kalau kita perhatikan di dalam Habakuk pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11, di situ dikatakan, sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan, keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya. Bapak Ibu bisa baca sendiri. Perlu kita ketahui dengan pasti bahwa bangsa Kasdim adalah bangsa penakluk yang kejam dan biadab, tidak mengakui kebenaran Tuhan. Jadi bangsa Kasdim itu benar-benar bangsa yang kejam, bangsa yang biadab, yang tidak mengakui kebenaran Tuhan. Bahkan dikatakan di ayat tadi, mereka adalah bangsa yang garang. Bisa kita bayangkan bagaimana Nabi Habakuk itu benar-benar merasa, mungkin secara manusia kita akan merasa bahwa ini mengecewakan karena Tuhan tidak fair menghukum bangsa saya, orang-orang yang berdosa, tapi memakai orang yang lebih berdosa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika dia bergumul dengan hal itu, dia heran mengapa Tuhan yang membenci dosa justru memakai bangsa yang penuh dengan kejahatan untuk menghukum Yehuda. Jadi mengapa Tuhan yang dikatakan Tuhan yang benci dengan dosa, Tuhan yang tidak suka dengan dosa, Tuhan yang marah dengan dosa, terhadap dosa, tapi Tuhan bisa memakai orang-orang yang berdosa untuk menghukum bangsa Yehuda. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini bukan suatu pergumulan yang ringan, tapi ini pergumulan yang berat bagi dirinya. Saya percaya bahwa Nabi Habakuk mengasihi bangsanya. Kalau dia tidak mengasihi bangsanya, dia mungkin berkata, aku sudah mengasihi Allah, aku sudah mengenal Allah dan aku sudah hidup benar di hadapan Allah. Jadi pasti aku ditolong Allah. Kalau urusan bangsaku itu urusan yang lain, aku tidak peduli. Tapi dia bergumul, benar-benar berdoa untuk kedamaian dan pemulihan bangsanya. Di dalam pasal yang kedua, ketika dia sudah mengalami pergumulan yang panjang, pergumulan yang penuh dengan tekanan, dia memasrahkan semuanya kepada Tuhan. Di pasal yang kedua, di ayat yang pertama, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Jadi dia benar-benar, ya pasti Tuhan
punya sesuatu yang terbaik atas bangsa saya. Saya percaya bahwa ketika dia berserah itu artinya dia sudah tidak mampu. Secara manusia kita tidak pernah mengerti rancangan Tuhan. Kok seperti ini ya Tuhan? Kejahatan seperti rasanya menang. Kejahatan seperti rasanya menguasai semuanya. Pergumulan terhadap bangsanya. Tapi akhirnya dia kembalikan lagi kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan itu menyertai dan turut bekerja. Bapak Ibu, arti nama Habakuk dalam bahasa Ibrani itu kabak, yang artinya memeluk. Dalam bentuk aktif, kata ini juga dapat diartikan seorang yang memeluk atau bergantung. Ini sesuai dengan hidupnya yang bergantung sepenuhnya pada Allah sebagai penyelamat. Jadi dengan kondisi yang dia alami, yang dia lihat, kejahatan yang seakan-akan menang, dia bergantung kepada Tuhan. Dia kembalikan lagi kepada Tuhan. Ia pasrah terhadap rencana Allah. Ia masih memiliki keyakinan bahwa sekalipun bangsanya harus dihukum dan bangsa lain dipakai untuk menjalankan penghukuman itu, keadilan dan penyertaan Allah akan tetap dinyatakan. Jadi dia punya iman. Sekalipun bangsaku harus dihukum oleh orang-orang yang lebih jahat, tapi dia berkeyakinan bahwa keadilan dan penyertaan Tuhan akan tetap dinyatakan. Dari pergumulan inilah Tuhan menyatakan suatu statement. Di dalam Habakuk 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-20. Tuhan menyatakan bahwa para penindas, yaitu bangsa Kasdim, bangsa yang jahat itu, mereka juga akan dihukum. Jadi bukan berarti Tuhan membela bangsa yang jahat, tapi Tuhan juga akan menghukum bangsa yang jahat tersebut. Sekalipun Tuhan memakai dia sebagai sarana untuk menghukum bangsa Yehuda. Jadi jelas bagaimana penyertaan Tuhan kepada bangsa Yehuda. Sekalipun mereka harus mengalami satu mungkin keadaan yang pahit karena dosa mereka, tapi bangsa yang dipakai Tuhan, bangsa yang jahat itu, mereka akan juga dihukum. Dan di pasal yang ketiga, dia bisa menyatakan suatu pujian kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia merasakan penyertaan Tuhan. Bagian yang pertama mungkin dia sempat mengeluh, tapi diakhiri dengan pujian yang baik. Di ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19 dikatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitnya. Bapak Ibu, pasal 3 mengungkapkan iman Habakuk yang teguh akan penyertaan Tuhan terhadap bangsanya. Yang pertama, Habakuk memuji Allah. Memuji Allah karena apa? Karena telah menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Kejahatan tidak akan pernah menang selamanya. Allah memegang semua kendali dan dia sangat dapat dipercaya untuk membenarkan orang-orang yang setia kepadanya. Jadi Tuhan memegang kendali. Kejahatan itu tidak akan menang selamanya. Karena dia tahu bagaimana bangsa Kasdim, jahat dan kejamnya bangsa Kasdim. Dia punya iman karena telah menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu tetap memegang kendali semuanya. Kejahatan tidak akan pernah menang selamanya. Dan Tuhan sangat dapat dipercaya untuk membenarkan orang-orang yang setia kepadanya. Kita harus dengan sabar
menantikan dia untuk bertindak. Yang kedua, di pasal yang ketiga ini dikatakan bahwa Habakuk menegaskan bahwa dalam masa-masa kelaparan dan kerugian sekalipun, dia akan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Perasaan-perasaan Habakuk tidak dikendalikan oleh peristiwa-peristiwa di sekitarnya, tetapi oleh iman bahwa Allah sanggup untuk memberi kekuatan. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku bersorak-sorai di dalam Tuhan. Dia beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi sekalipun bangsanya ditindas, tapi dia tetap percaya. Perasaannya tidak ditentukan oleh kondisi sekitarnya. Dia tetap percaya bahwa Tuhan tetap memberkati dan menyertai dia. Di bagian yang ketiga, pasal yang ketiga, Allah akan memberi kekuatan dan keyakinan kepada para pengikutnya dalam masa sulit. Saya percaya kalau Tuhan tidak menyertai Habakuk, dia mungkin tidak akan kuat. Dia mungkin tidak akan memiliki satu iman, suatu keadaan pasrah kepada Tuhan. Lalu apa yang menjadi perenungan bagi kita semua? Yang perlu juga kita contoh dan teladani dari Nabi Habakuk. Sebagai orang-orang yang percaya, yang terkadang kita juga secara tidak langsung, Tuhan, mengapa Engkau memberikan penderitaan kepadaku? Mengapa Engkau memberikan penganiayaan? Mengapa Engkau tidak ada di saat aku benar-benar terpuruk? Mengapa Engkau meninggalkan aku? Ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, dan saya ingin membagikan beberapa hal yang patut kita renungkan. Yang pertama, Tuhan Allah tidak berkenan kepada dosa. Segala sesuatu yang tidak beres, Tuhan akan menyatakan hukuman terhadapnya. Seperti bangsa Israel, bangsa Yehuda, mengapa dia dihukum Tuhan? Mengapa bangsa-bangsa tersebut dihukum Tuhan? Karena mereka memiliki hidup yang berdosa di hadapan Tuhan. Jadi setiap kita yang memang adalah manusia yang berdosa, Tuhan juga berkenan menghukum setiap kita. Allah tidak berkenan kepada dosa. Segala sesuatu yang tidak beres, Tuhan akan menyatakan hukuman terhadapnya. Tuhan sendiri yang akan menyatakan hukuman terhadapnya. Bagian yang kedua, Bapak Ibu, Tuhan bisa memakai cara atau sarana apapun untuk menghukum orang-orang yang berdosa di hadapannya sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Jadi Tuhan punya cara, waktu untuk menghukum setiap kita yang benar-benar tidak beres, tidak benar di hadapannya. Tuhan sendiri, Tuhan bisa memakai cara atau sarana apa saja untuk menghukum orang-orang yang berdosa. Seperti bangsa Yehuda, Tuhan bisa memakai bangsa yang lebih kejam untuk menyatakan hukuman terhadap bangsa tersebut. Jadi Tuhan itu maha kuasa. Apa yang Dia lakukan, kita tentu tidak mengerti cara dan kemampuan Tuhan. Bagian yang ketiga, penyertaan Tuhan tetap ada dan nyata menyertai dan memimpin orang yang sungguh-sungguh hidup benar di hadapannya. Jadi sekalipun dalam masa-masa yang susah, masa-masa yang sulit, masa-masa yang menyakitkan, masa-masa yang mengecewakan, seperti jawaban Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, tapi di dalamnya Tuhan itu turut campur tangan.
kelihatannya tidak baik. Mengapa Tuhan harus memakai bangsa yang lebih jahat? Tapi ini untuk pemulihan bangsa Yehuda. Tuhan memiliki cara, Tuhan memiliki suatu hal yang ingin dinyatakan bagi bangsa tersebut. Tuhan kadangkala seperti tidak hadir, seperti diam. Seperti yang dikatakan Nabi Habakuk, Tuhan mengapa ini terus terjadi? Kejahatan ini semakin berkembang dan berkembang. Tuhan kadangkala seperti tidak hadir, seperti tidak ada, seperti diam, membiarkan kita. Dan dia tidak aktif menolong kita di saat kita benar-benar kesulitan dan terpuruk. Namun sesungguhnya dia terlibat terus dan menyertai kita. Itu iman kita pribadi lepas pribadi. Kita punya pergumulan masing-masing. Sekalipun berat, sekalipun itu menyakitkan, sekalipun itu mengecewakan, bahkan seperti Tuhan tidak ikut campur tangan, tapi Tuhan tetap turut campur tangan. Bapak Ibu, seperti yang dikatakan di dalam nats pembimbing kita tadi, di dalam Mazmur yang ke-23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Setiap kita yang benar-benar sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan itu nyata. Dia tidak pasif, dia aktif, dia turut bekerja, dia Allah yang Immanuel. Immanuel artinya Tuhan beserta kita. Bukan dalam artian Tuhan di surga hanya melihat-lihat kita, tapi dalam artian yang lebih spesifik, Tuhan itu ada bersama kita, di sebelah kita, membarengi kita, menggandeng kita setiap saat dan setiap waktu. Jika hari ini kita ada pergumulan yang benar-benar berat, ingat bahwa Tuhan tetap menyertai. Sekalipun faktanya kejahatan itu mungkin semakin merebak, tapi ingat bahwa Tuhan tetap menyertai setiap kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan pagi hari ini ya Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang maha kuasa. Kami manusia yang terbatas. Ampuni kami jika terkadang Tuhan, kami senantiasa meragukan kuasa-Mu. Kami senantiasa meragukan penyertaan-Mu. Seperti Nabi Habakuk, kami pun mau belajar bahwa Tuhan turut bekerja dan menyertai setiap kami. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, supaya kami benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Untuk meresponi akan berkat Tuhan yang sudah kita terima, mari dengan hati yang penuh sukacita kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita. Bagi jemaat yang beribadah secara online, dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening kas gereja yang tercantum di monitor Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita akan menaikkan pujian, aku diberkati, aku dilimpahi.
tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup timbangkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari semua bangkit berdiri. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas segenap anugerah Tuhan bagiku. Atas segenap anugerah Tuhan bagiku. Atas segenap anugerah Tuhan bagiku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu bagi setiap kami. Kami mengucap syukur atas kesempatan yang indah pada pagi ini ya Tuhan. Sebentar Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap persembahan yang telah kami berikan. Ya Tuhan, sucikan dan kuduskan persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Berkati juga Tuhan, hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Biarlah mereka boleh mengelolanya dengan takut akan Engkau. Biarlah mereka juga boleh melakukan tugasnya dengan bijaksana. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap apapun yang menjadi usaha dan pekerjaan kami, ya Tuhan berkati dan berikan berhasil. Terima kasih ya Tuhan Yesus, doa ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Rangkaian ibadah telah selesai. Doa penutup dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yohanes Krisnadi. Kita akan menaikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, selamat sumber berkat. Amin. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan telah memimpin ibadah dan pelayanan kami. Kami percaya bahwa apa yang telah Tuhan sampaikan bagi kami dan nyatakan bagi kami akan meneguhkan iman kami di hadapan Allah, dan kami akan pulang dalam damai sejahtera dan kasih setia serta pemeliharaan Tuhan. Berkati buat seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini dengan membawa berbagai pergumulan kami masing-masing. Kami percaya Engkau Allah yang maha berdaulat, Allah yang maha kuasa. Engkau sanggup memberikan pertolongan kepada kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami. Doa kami kiranya Tuhan terus meneguhkan iman kami di hadapan Allah, dan kami tetap kuat bersama dengan Tuhan, dan kami boleh menjalani sisa hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami
hanya untuk memuliakan dan menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih Tuhan, pakai kehidupan kami untuk kami terus dapat bersaksi kepada dunia ini Tuhan, bahwa Engkaulah Allah satu-satunya juru selamat dunia ini, dan Tuhan yang harus dipercaya dan disembah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh mata pencaharian jemaat-Mu yang ada di tempat ini, usaha, pekerjaan, bahkan berbagai macam kegiatan-kegiatan ekonomi yang dikerjakan jemaat-Mu. Tuhan yang menjaga dan melindungi, Tuhan yang memberkati. Begitu juga jemaat-jemaat Tuhan yang masih studi, kuliah, sekolah, Tuhan juga beri hikmat kepada kami semua dan anak-anak kami, sehingga mereka juga boleh berhasil dalam kehidupan studi mereka. Mereka boleh berprestasi, sehingga melaluinya Tuhan dimuliakan dan Tuhan boleh menata masa depan hidup mereka masing-masing. Kami hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan juga terus menyertai, sebab kami percaya Tuhan, pergumulan demi pergumulan yang terjadi, Tuhan yang akan senantiasa menyatakan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami tetap kuat bersama dengan Allah untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami mohon perlindungan dan penyertaan Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan daripada Roh Kudus boleh memimpin, menyertai, menolong dan memberkati saudara mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Silakan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.